Bayangkan Anda meminjamkan uang ke seorang teman. Terus pas Anda menagih uang itu bulan depan, teman Anda bilang, "Oh, boleh, uangnya saya balikin, tapi saya harus periksa semua nota pengeluaranmu selama setahun terakhir dulu. Saya mau cek gudangmu dan mau wawancari orang-orang di rumahmu. Tunggu aja sekitar 12 bulan." Terdengar sangat absurd kan? Ya, itu sangat absurd kalau terjadi di antara teman. Tapi ironisnya, selama puluhan tahun, ya begitulah realitas hubungan antara negara dan wajib pajak. Bener banget. Saat Anda, sebagai individu atau perusahaan, membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya, meminta uang itu kembali atau istilahnya restitusi, yaitu berarti Anda seakan mengundang auditor negara untuk, ya, membongkar seluruh isi dapur keuangan Anda. Dan itu menakutkan kan? Sekaligus mematikan buat bisnis. Maksud saya, kalau Anda sedang berjuang untuk membayar gaji karyawan atau melunasi tagihan supplier bulan ini, uang Anda yang tertahan di birokrasi pajak itu Bisa jadi penentu perusahaan itu hidup atau mati. tepat, penentu antara bertahan hidup atau gulung tikar. Tapi untuk Anda, sang pembelajar yang selalu ingin tahu dan bergabung di eksplorasi mendalam kita hari ini, ada kabar yang luar biasa. Hari ini tanggal 18 Mei 2026, kita punya dokumen super segar yang secara harfiah membalikan narasi itu. Betul sekali. Kita sedang membicarakan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 28 tahun 2026. Aturan ini baru saja berlaku efektif per 1 Mei 2026. Jadi masih sangat baru. Sangat baru. Dan dokumen aslinya ini tebalnya 93 halaman, penuh dengan bahasa hukum, lampiran, tabel perhitungan yang ya jujur saja cukup untuk bikin siapapun tertidur. Ya, khas dokumen birokrasi lah. Iya kan? Tapi misi eksplorasi kita hari ini adalah mengekstrak rahasia di dalamnya. Gimana cara legal, resmi, dan super cepat untuk dapat uang refund Anda kembali dari DJP tanpa harus ngelewatin proses pemeriksaan yang panjang dan menyiksa tadi. Bener banget. Oke, mari kita urai ini. Kalau pengembalian pajak biasa itu ibarat antrian reguler di bandara yang panjang, yang Anda harus lepas sepatu, ngeluarin laptop, diperiksa seluruh badan, maka PMK 28 ini adalah panduan resmi untuk dapat tiket VIP Fast Track. Analogi bandara itu sangat pas ya. Karena sama seperti di bandara, nggak semua orang bisa langsung masuk ke jalur VIP gitu aja. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP membagi tiket VIP ini ke dalam 3 kategori spesifik. 3 jalur ya? Betul, 3 jalur. Dan setiap jalur punya logika kebijakannya sendiri. Oke, kita mulai dari jalur yang paling eksklusif dulu. Kategori pertama. Kalau di dalam dokumen ini disebutnya wajib pajak kriteria tertentu, itu ada di pasal 3. Saya suka nyebut ini jalur platinum. Nah, siapa yang bisa masuk sini dan kenapa otoritas pajak kasih karpet merah buat mereka? Ya, jalur platinum ini dirancang khusus untuk entitas yang memang bisa membuktikan kepatuhan finansial tingkat dewal ibaratnya. Syaratnya sangat ketat dan berlapis. Seberapa ketat? Pertama, laporan keuangan mereka harus diaudit oleh akuntan publik dengan opini WTP wajar tanpa pengecualian. Oke, WTP. Dan itu nggak bisa cuma untuk 1 tahun, melainkan harus 3 tahun berturut-turut. Wow, 3 tahun berturut-turut dapat opini WTP. Berarti negara mensyaratkan konsistensi historis yang panjang ya sebelum mereka mau percaya. Tepat sekali. Kenapa 3 tahun? Karena DJP ingin memastikan kalau sistem akuntansi yang baik di perusahaan itu, sudah jadi budaya. Bukan sekedar usaha merapikan buku dadakan karena lagi butuh uang kembali gitu loh. Masuk akal. Bukan cuma pencitraan sesaat ya? Betul. Terus mereka juga harus bersih dari tunggakan pajak apapun, kecuali yang memang diizinkan ditunda ya. Dan pastinya tidak pernah dipidana kasus pajak dalam 5 tahun terakhir. Oke, mereka benar-benar membangun benteng kepercayaan. Tapi tunggu dulu, saya jadi mikirin realitas operasional di lapangan nih. Kita bicara perusahaan besar kan. Kadang usim sistem servernya down, atau ada error, atau staf keuangannya cuti mendadak. Gimana kalau wajib pajak yang udah patuh bertahun-tahun ini tiba-tiba telat lapor SPT surat pemberitahuan pajak, meski usim cuma telat 1 atau 2 hari? Ya, itu kan sering terjadi ya di lapangan. Kan birokrasi kadang kaku banget ya. Apakah tiket VIP Platinum mereka ini langsung hangus gitu aja? Nah, yang sangat menarik di sini adalah pembuat kebijakan ternyata cukup pragmatis. Kalau kita perhatikan detail pasal 3 ayat 3, DJP memberikan sedikit kelonggaran.
Oh ya, berarti nggak kaku 100%. Enggak. Jadi begini, untuk laporan pajak bulanan atau SPT massa, keterlambatan itu masih ditoleransi. Asalkan tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajaknya. Oh, dikasih batas maksimal 3 kali ya? Ya, tapi ada syaratnya lagi. Keterlambatannya tidak boleh berturut-turut dan nggak boleh melewati batas waktu masa pajak bulan berikutnya. Jadi definisi tepat waktu di sini lebih difleksibelkan. Jadi selama Anda nggak telat 2 bulan berturut-turut dan nggak benar-benar lupa lapor, negara menganggap Anda masih punya niat baik. Betul. Ini lebih ke mengukur kepatuhan yang substantif, bukan nyari-nyari kesalahan kecil untuk menghukum mereka. DJP sangat menghargai sistem pengawasan internal perusahaan yang kuat. Kategori pertama ini jelas banget. Ini ditujukan buat entitas dengan kedisiplinan tingkat dewa. Tapi, gimana dengan masyarakat biasa? Atau Anda, para pendengar, yang mungkin menjalankan UMKM, agensi digital, kedai kopi, atau freelancer? Ya, mereka kan nggak mungkin nyawa auditor eksternal mahal ya tiap tahun. Bener banget. Apakah aturan ini membiarkan mereka terjebak di antrian lambat? Ini membawa kita masuk ke kategori kedua. Ya, kita masuk ke pasal 9. Ini membahas apa yang disebut wajib pajak persyaratan tertentu. Kalau kategori pertama tadi murni berdasarkan audit eksternal, kategori kedua ini didasarkan pada batasan angka atau nilai. Ini jalur yang jauh lebih inklusif, pahlawan sehari-hari lah. Jadi kalau balik analogi tadi, ini tuh ibarat jalur khusus belanja di bawah 10 barang di supermarket ya. Cepat, efisien buat transaksi menengah ke bawah. Apa aja nih batasannya? Kita pecah ya. Pertama, untuk WP orang pribadi yang murni karyawan. Artinya penghasilannya cuma dari gaji, nggak ada bisnis lain. Kalau di akhir tahun pajak mereka lebih potong UHT, tidak ada batasan nilai. Berapapun lebihnya, mereka bisa pakai jalur cepat. Oke, tanpa batas buat karyawan karena datanya gampang divalidasi dari kantornya kan. Terus buat orang pribadi yang punya usaha sendiri, kayak freelancer gitu? Untuk pengusaha atau pekerja bebas, batas maksimal lebih bayarnya adalah 100 juta rupiah. 100 juta? Ya, lalu untuk WP badan atau perusahaan, batas omset atau peredaran usahanya maksimal 50 miliar setahun dan lebih bayar maksimal 1 miliar rupiah. Ada juga buat pengusaha kena pajak atau PKP, itu batas penyerahannya 4,2 miliar dan lebih bayar maksimal 1 miliar. Tunggu sebentar, saya ingin berhenti di sini. Kenapa pemerintah mematok angka 100 juta buat individu dan 1 miliar buat perusahaan? Ada logika apa di balik angka-angka ini? Ini tuh sebenarnya murni soal cost-benefit analisis dari DJP. Bayangkan begini, kalau negara harus nurunin tim auditor, ngabisin waktu berbulan-bulan, pakai jam kerja PNS, cuma buat meriksa permohonan restitusi sebesar 50 juta rupiah, Biaya gaji auditornya bisa lebih mahal dari pajaknya ya? di negara sangat rendah. Jauh lebih efisien buat langsung mengembalikan uang itu dengan cepat. Masuk akal. Daripada ngebongkar seluruh catatan pajaknya. Dan ngomong-ngomong soal cepat, seberapa cepat sih jalur ekspres ini? Sangat cepat. Kalau kita lihat di pasal 11, DJP akan mencairkan surat keputusan pengembalian pendahuluan hanya dalam waktu 15 hari kerja untuk PPh orang pribadi. Wow, 15 hari kerja? Ya, dan untuk PPh badan serta PPN, waktunya cuma 1 bulan. Gila, 15 hari kerja. Bayangkan bedanya bagi para pendengar kita yang punya UMKM, dari yang tadinya nunggu proses audit 12 bulan yang bikin stres dan nahan cash flow, sekarang jadi cuma sekitar 3 minggu kalender. Ini suntikan likuiditas yang masif. Benar banget, sangat membantu arus kas. Oke, kita udah bahas individu dan UMKM di jalur ekspres. Tapi, mari kita dorong narasinya sedikit lebih jauh. Gimana dengan perusahaan berskala masif yang sering ekspor atau berhubungan dengan pemerintah yang secara alami model bisnisnya tuh bikin mereka selalu lebih bayar PPN tiap bulan? Anda bicara soal eksportir ya. Karena kan PPN ekspor itu 0%, tapi pas beli bahan baku di dalam negeri mereka kena PPN, jadi otomatis selalu lebih bayar. Tepat. Kalau batasannya cuma 1 miliar kayak di kategori kedua tadi, perusahaan eksportir raksasa pasti nggak akan bisa masuk kan? Nah, disinilah kategori ketiga masuk. Betul, kita masuk ke pasal 13 tentang pengusaha kena pajak berisiko rendah. Jalur ini khusus didesain untuk perusahaan dengan karakteristik tertentu. Siapa aja mereka? Daftarnya cukup spesifik. Ada perusahaan terbuka yang sahamnya di bursa, BUMN dan BUMD, mitra utama kepabeanan, lalu
pabrikan atau produsen sampai ke distributor alat kesehatan dan pedagang besar farmasi. Dan yang farmasi itu ada syarat sertifikat khusus kan? CDOB atau CDAKB? Bener. Nah, logika DJP memasukkan mereka adalah konsep pendelegasian pengawasan. Perusahaan bursa kan udah diawasi OJK. Perusahaan farmasi diawasi ketat sama Kemenkes. Jadi DJP merasa risiko mereka lebih rendah karena diawasi instansi lain. Disinilah bagian yang sangat menarik. Dan saya mau sedikit menantang Anda di sini. Boleh silahkan? Apakah sekedar menjadi perusahaan pabrikan atau punya sertifikat farmasi, itu otomatis bikin kita bisa datang ke kantor pajak dan langsung mencairkan PPN tiap bulan? Kayak semacam ATM ajaib gitu? Tentu saja tidak. Status sebagai pabrikan atau BUMN itu cuma tiket masuknya saja, cuma kuncinya. Begitu Anda mau mencairkan, ada syarat matematis ketat yang harus dipenuhi di setiap masa pajak. Ini yang di lampiran PMK disebut sebagai rumus 80%. Rumus 80%, oke. Sebagai orang yang jujur saja nggak terlalu suka matematika rumit, Anda harus bantu saya mengurai ini. Kenapa harus 80%? Gimana hitungannya? Gini, DJP mau memastikan bahwa kegiatan yang dapat prioritas seperti ekspor atau jualan ke pemungut PPN itu memang merupakan bisnis utama Anda di bulan itu, bukan cuma bisnis sampingan. Proporsinya harus minimal 80% dari total penyerahan. Oke, jadi kalau saya punya bisnis campur-campur, ekspornya harus dominan ya? Betul. Mari kita pakai simulasi 2 dari lampiran dokumen ini biar gampang. Katakanlah ada PTB, dia ini PKP berisiko rendah. Di 1 bulan, dia punya ekspor senilai 750 juta. Lalu dia ada penyerahan ke pemungut PPN senilai 50 juta. Oke, jadi 750 ditambah 50, itu 800 juta. Ya, 800 juta ini adalah total penyerahan yang mendapat keistimewaan. Tapi di bulan yang sama mereka juga punya penyerahan dalam negeri biasa senilai 250 juta dan penyerahan tidak terutang PPN 100 juta. Wah, banyak juga transaksinya. Terus gimana ngitung rasio 80%-nya? Kita jumlahkan dulu total seluruh penyerahan yang diperhitungkan, yaitu yang 800 juta tadi ditambah 250 juta yang jualan lokal. Totalnya jadi 1 miliar 50 juta. Tunggu, berarti yang 100 juta tidak terutang PPN itu nggak masuk hitungan penyebut ya? Betul, itu dikeluarkan dari rumus. Jadi rasionya adalah 800 juta dibagi 1 miliar 50 juta. Coba saya hitung. 800 dibagi 1, 0,50. Itu sekitar, 76%. 76,19% lebih tepatnya. Dan hasilnya, karena tidak menyentuh angka 80%, PTB gagal mendapat pengembalian pendahuluan di bulan itu. Wow, gagal? Gagal, walaupun mereka statusnya PKP berisiko rendah, tapi karena matematika transaksional mereka di bulan itu meleset, sistem langsung menolak. Matematika DJP sangat presisi. Luar biasa. Jadi status VIP ini bukan cek kosong ya. Tapi, ini memunculkan pertanyaan besar di kepala saya. Kalau hitungannya sepresisi ini, dan transaksinya bisa ratusan juta atau miliaran, apa sih yang sebenarnya dilakuin petugas pajak di balik layar? Nah, ini poin krusialnya. Karena gini, kalau mereka harus meriksa nota satu-satu, gimana ceritanya uang itu bisa cair cuma dalam 15 hari atau 1 bulan? Nggak mungkin kan kalau di audit manual? Sangat nggak mungkin. Dan disinilah bedanya, yang seringkali orang salah paham. Di pasal 6, 10, dan 16 dijelaskan bahwa yang dilakukan DJP bukanlah pemeriksaan, melainkan penelitian. Penelitian versus pemeriksaan. Kedengarannya kayak cuma beda istilah aja nih. Wah, implikasi hukum dan operasionalnya jauh banget. Kalau pemeriksaan atau audit, itu petugas datang ke kantor Anda, minta buku besar, cek mutasi bank, wawancara staf. Butuh berbulan-bulan. Iya, ribet banget. Sedangkan penelitian dalam konteks jalur cepat ini murni validasi sistem. Petugas hanya mengecek kebenaran penulisan matematis, mencocokkan bukti potong di sistem dengan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN, dan validasi e-faktur. Oh, jadi ini tuh mesin yang kerja. Betul, validasi silang secara algoritmik. DJP nyocokin e-faktur yang Anda klaim dengan yang dilaporkan oleh supplier Anda di server mereka. Kalau sistem bilang cocok ya uangnya cair. Aha, berarti 15 hari itu bukan karena petugas pajaknya mendadak kerja super cepat kayak superhero, tapi karena algoritma dan server DJP memvalidasi kebenaran data itu dalam hitungan detik. Tepat sekali, semuanya tentang integrasi data elektronik. Tapi, kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar nih.
Kan ngeri juga ya kalau negara cuma ngandelin sistem komputer buat nyairin duit miliaran. Di mana jaring pengamanannya? Gimana kalau ternyata wajib pajaknya curang di belakang? Nah, disitulah letak peringatan kritisnya. Jalur VIP ini statusnya bisa dicabut kapan saja. Langsung dicabut. Iya, berdasarkan pasal 5 dan 15, kalau wajib pajak mulai telat lapor SPT, melewati batas, opini auditnya turun nggak WTP lagi, atau ketahuan memanipulasi data, DJP akan langsung menerbitkan surat keputusan pencabutan. Berarti balik lagi ke antrean reguler ya? Betul, dan yang lebih menakutkan itu ada di pasal 19. Ingat, jalur VIP ini tuh ibaratnya cuma talangan likuiditas di depan. Negara ngasih pinjaman kepercayaan. Oke. Kalau di kemudian hari DJP memutuskan untuk benar-benar melakukan pemeriksaan, free banget ya? Benar banget. Sangat presisi dan tegas. Wow. Jadi, untuk Anda yang mendengarkan, kenapa sih Anda harus peduli sama semua obrolan teknis ini? So what, gitu kan? Maksud saya, kalau Anda seorang pemilik bisnis, direktur keuangan, atau individu yang sangat peduli dengan arus kas, memahami PMK 28 ini adalah kunci utama. Ya, karena ini soal uang real di tangan Anda. Betul. Mendapatkan uang refund Anda kembali dalam 15 hari sampai 1 bulan, dibandingkan harus nunggu audit manual berbulan-bulan, itu adalah dorongan likuiditas yang sangat masif buat bisnis Anda. Kepatuhan, compliance Anda di mata pajak, itu sekarang secara literal bernilai uang. Sangat setuju. Membangun sistem administrasi yang rapi itu kini jadi investasi, bukan sekedar biaya kepatuhan. Ya, dan sebagai ringkasan ya, PMK 228/2026 ini benar-benar ngasih kepastian hukum dan jalur cepat buat mereka yang patuh. Baik itu korporasi raksasa dengan audit WTP, para pahlawan UMKM, sampai ke individu karyawan biasa. Semua punya porsinya masing-masing. Tapi sebelum kita akhiri jadi, apa arti dari semua ini? Saya punya satu pemikiran provokatif nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Kalau kita lihat betapa detailnya integrasi sistem DJP di aturan ini, mulai dari validasi otomatis NTPN, pencocokan e-faktur secara real-time, sampai pertukaran data elektronik dengan Bea Cukai, ini kan memunculkan pertanyaan penting. Soal masa depan sistem pajak kita. Ya, kalau di masa depan semua data transaksi kita tuh udah tervalidasi secara digital seketika oleh algoritma pemerintah, mungkinkah, suatu hari nanti, sistem lapor pajak tahunan atau SPT ini jadi sepenuhnya otomatis? Wah, itu visi yang sangat mungkin terjadi, Sam. Iya kan? Sampai di titik di mana kita bahkan nggak perlu lagi ngisi formulir permohonan pengembalian pajak berlembar-lembar. Karena sistemnya udah tahu, kita lebih bayar, dan tiba-tiba ting, uangnya langsung masuk ke rekening bank kita dengan sendirinya. Seamless integration ya, tanpa intervensi manusia sama sekali. Tepat. Sesuatu untuk Anda pikirkan. Nah, terima kasih sudah bergabung dalam eksplorasi mendalam yang cukup memutar otak, namun sangat menguntungkan ini. Kami harap Anda bisa mengambil manfaatnya untuk mengoptimalkan arus kas Anda. Sampai jumpa di penelusuran dokumen menarik berikutnya.